Karena itu Presiden menurut saya kalau perlu ya membuat semacam kabinet dulu era Soekarno, kabinet Dwikora gitu kan. Kan perang gitu. Karena ada tujuan. Iya. Menarik ini. Ada kekhawatiran, Bang Ginting. Iya. Amerika kan memiliki pangkalan militer di Filipina, kemudian Papua Nugini tadi Abang juga sebut, Australia juga ada. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, seakan-akan nantinya Indonesia, yang perairan Indonesia juga akan menjadikan basis pangkalan militer Amerika. Bagaimana Abang menanggapi? Menurut saya tidak. Indonesia tidak akan masuk dalam fakta militer. Jadi hanya kerjasama saja, tapi tidak di dalam fakta. Jadi seperti misalnya kita kerjasama, pasukan khusus kita berlatih di sana. Latihan bersama. Ya, latihan-latihan bersama. Oke. Ya, latihan bersama akhirnya ya dengan Rusia, dengan Tiongkok harus kayak gitu. Jangan nanti latihannya dengan Amerika. Ini kan ada kecenderungan, ada kemiringan dan kecondongan seolah-olah Presiden Prabowo lebih dekat dengan Amerika. Ya kan gitu kan? Karena melihat dari sejarahnya ada BOP, kemudian ada sekarang perjanjian kerjasama perdagangan. Iya, makanya menurut saya akhirnya Prabowo yang tidak direncanakan berkunjung ke beberapa negara itu untuk menghilangkan image bahwa gue bukan American minded loh, gue bukan American oriented loh, gitu ya. Tapi kami pernah punya kerjasama dengan Rusia ketika ngusir Belanda, kan kira-kira gitu. Ngusir Belanda kan melawan Amerika. Ya. Untuk menghadapi Amerika dan Belanda, ya kita butuh Rusia. Nah, menurut saya juga pilar paling krusial sekarang adalah soal pendidikan dan pelatihan itu yang harus kita bangun. Tentara kita harus banyak berlatih juga, terutama berlatih teknologi, karena perangnya kan bukan lagi perang infanteri melawan infanteri. Gitu. Mana ada perang yang kemarin itu, semua dari laut, semua dari udara, darat nunggu. Dan negara-negara seperti Indonesia memang dengan luas wilayah seperti ini, dengan 17.000 pulau, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu memang mengandalkan angkatan darat. Artinya kita nggak akan bisa menangkal kekuatan udara dan laut negara asing. Tapi sama kan, seperti misal Amerika, Israel boleh lebih kuat di udara, tapi ditunggu di darat kan nggak berani. Di Afghanistan kalah, di Vietnam kalah, mereka juga nggak berani masuk ke Indonesia. Anda masuk silahkan, tapi keluar dengan kantong jenazah. Harus begitu. Sama kayak Iran ya? Sama dengan Iran. Nah, jadi masuk akal sekarang pembangunan batalion teritorial pembangunan dengan kita membuat lumbung-lumbung pangan. Karena perang berlarut itu, perang gerilya itu membutuhkan kemandirian supaya tentara kita tetap terjaga, tetap makan. Ini kan sama dengan pada waktu kita melawan agresi militer Belanda pertama kedua 1947 sampai 1949. Kenapa Jenderal Sudirman bisa bertahan hidup? Karena dekat dengan rakyat, dikasih minum, kasih makan. Jadi TNI itu harus dekat dengan rakyat. Kalau perlu ada acara-acara, harus ada pernyataan dari Panglima TNI atau Presiden, hormat pada rakyat. Gitu kan. Kemarin Korea Selatan melakukan itu. Oh iya? Iya. Baru pertama kali hormat pada rakyat. Gitu. Sehingga menumbuhkan rasa ini harus satu. Makanya kita tidak boleh juga membuat terus-menerus dikotomi sipil militer. Harus nyatu nih sekarang. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sering disalahpahami karena ini high politik ya Pak. Mungkin hanya sekitar mungkin Pak Prabowo dan segelintir orang yang paham bagaimana gerakan yang sangat zigzag itu. Masalahnya adalah publik Indonesia itu mesti harus ada yang menjelaskan nih, Bang Slamet. Jadi kalau mungkin semacam Bang Slamet sudah paham karena memang dasar keilmuannya itu, tapi orang yang awam itu banyak salah paham loh, Bang.
Nah, mungkin ini tim-timnya yang untuk menjelaskan itu memang perlu diperkuat sih kalau menurut kita ya. Iya, sayangnya tim komunikasi publik pemerintah ya lemah lah ya, menurut saya lemah ya. Betul. Sehingga jadi liar Bang, Jadi isu-isu liar. yang muncul. Iya. Gitu. Wah, Indonesia akan kehilangan kedaulatan, dijual habis sama Amerika. Kan Ya. gitu jadinya Iya, kan. iya. Dan itu publik percaya per medsos. Ya Nah, kan? itu. Bukan media massa mainstream. Betul. Seperti ini kan. Iya. Ini mainstream. Betul. Kita ngomong bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kan nggak mungkin juga mengundang orang yang tidak ahli untuk berbicara, kan nggak mungkin Iya, juga. betul. Nah, menurut saya harus dijelaskan. Sama dulu ketika Siaga 1 nggak ada yang menjelaskan. Nah. Akhirnya saya membuat tulisan sendiri, menganalisis. Loh, jangan di Indonesia. Iya. Filipina juga melakukan hal yang sama. Tapi ini kan dibuat ramai. ketakutan. Oh, nanti darurat militer, kita nggak boleh gitu. Nah, itu tadi. Itu membenturkan, ada upaya membenturkan rakyat dengan militer, sipil dengan militer. Ini harus dijelaskan, nggak bisa. Tentara kita lahir dari rahim rakyat. Betul. Beda dengan tentara Amerika. di Eropa, di Amerika, Iya. dan di negara-negara komunis. Kita tentaranya dari rakyat, dari laskar-laskar loh. Iya. Laskar agama, laskar partai politik, Iya. ya kan, kemudian Ormas. juga tentara pelajar, ormas semua. Iya. Artinya sebenarnya di dalam DNA kita semua merah putih semua, ya kan? Saya nggak yakin tuh kalau ada upaya memecah negara kita, nggak ada tuh sebenarnya. Artinya perpecahan itu akan muncul hanya gara-gara dari dalam kita yang tidak solid dan saling menusuk dari belakang mungkin. Seperti Karena itu, Pak. itu proksi pasti dibikin lemah. Hmm. Semua akan dibikin. Dalam kasus apapun kemudian ini diubek-ubek terus tanpa melihat urgensi kepentingan nasionalnya. Misal kita mau lihat kasus apa gitu. Kita harus melihat kepentingan nasionalnya. Seperti misalnya Amerika jangan mengajari kita soal HAM, Ya. Iya, iya, iya. ya kan? Kita jauh lebih menghormati HAM, kita jauh lebih toleran. Mana ada misalnya seorang muslim menjadi perwira tinggi di Amerika. Mana ada libur keagamaan, Libur nasional. ya libur nasional keagamaan di luar Kristen misalnya. Kita semua agama ada. libur. Jangankan agama, kebudayaan, ya. Imlek itu kan kebudayaan. Ya. Kita hormati dan semua ada. Yang mau Katolik, Kristen, Hindu, jadi perwira tinggi bintang 4 bisa jadi menteri. Jadi jangan ngajari HAM, apalagi kemudian soal pembunuhan. Presidennya sendiri dibunuh, ya kan? Iya. Nah, kita bisa menjaga itu. Iya. Nah, tadi menarik bicara soliditas, terutama di instrumen pemerintah ya, Iya. baik itu di kabinet, di TNI, di Polri. Sejauh ini seperti apa? Karena situasi ini kan tidak normal ya Bang ya. Iya. Geopolitik bergerak sangat cepat. Bahkan kita belum sempat menganalisa sudah berubah lagi. Iya. Sejauh mana ini menurut Abang kemampuan dari kabinet dan instrumen-instrumen yang pendukungnya itu bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo misalnya. Seperti apa ini? Sepertinya kok kalau kita melihat ya, itu agak kedodoran gitu. Kita lihat peristiwa PRRI Permesta atau dari tahun 45 Oke. sampai tahun 1959. Kita negara baru 14 tahun bergolak terus. Ya. Hampir semua ada. Yang Islam ingin jadi negara Islam Indonesia, yang Kristen ingin mendirikan Republik Maluku Selatan, ya kan? Ya. Belum lagi ketika di awal-awal juga ada ancaman kalau sila pertama Ya. menjalankan Ya, ketuhanan, 7 kalimat tujuh. itu, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang non Muslim akan keluar, Ya. terutama di NTT segala Ya. macam. Kita punya pengalaman nggak bagus, sampai ada pergolakan, sampai perang saudara kan banyak. Ya. Dekret Presiden 1959 itu harusnya dipelajari betul oleh bangsa ini. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lalu kita akan merebut Irian Barat. Soekarno berpikir, ini nggak ada tempat nih untuk kemudian kekuatan bersenjata tercerai-berai. Maka dia mendirikan yang namanya Angkatan Bersenjata.
Apa itu angkatan bersenjata? Menyatunya TNI dengan Polri sebagai kekuatan senjata dalam satu payung. Dan itu ada dalam TAP MPRS-nya. Ini situasi seperti ini sekarang. Ya. Loh, dalam pasal 30, usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ini harus nyatu nih. Menurut saya, jangan nanti ada Parcok versus Parjo, kan gitu-gitu nggak bagus kan? Dan itu selalu yang muncul isunya dalam demokrasi kita. Iya, itu nggak bagus menurut saya. Jadi semua harus dengan kepala dingin, pelajaran dari Presiden Soekarno. Kalau ini bersatu, maka kita bisa merebut Irian Barat itu. Sama dengan ketika komunis dengan angkatan darat ribut terus, kacau balau kita akhirnya. Harus ada penyelesaian. Jadi menurut saya kita harus kembali, jangan terpecah belah. Kondisi kita sekarang adalah kondisi perang. Jangan dibilang kita nggak kondisi perang. Kondisi perang. Karena itu Presiden menurut saya kalau perlu ya membuat semacam kabinet dulu era Soekarno, kabinet Dwikora gitu kan. Kan perang gitu. Karena ada tujuan. Tujuan dia Irian Barat ya. Ganyang Malaysia, kabinet Trikora segala macam. Nah ini juga gitu menurut saya. Reshuffle kabinet, bikin kabinet itu seperti kabinet perang. Lu sudah harus begitu. Makanya TNI turun untuk nangani pangan, nangani bencana segala macam. Ya sudah, sekarang kita harus berpikir jernih, jangan membuat dikotomi lagi. Kita bukan demokrasi liberal di mana militer tidak boleh masuk ke dunia sipil. Padahal sekarang Amerika juga kemarin COVID, pimpinannya juga Komandan Jenderal Korps Seni Angkatan Darat. Akhirnya mereka melihat, oh ini perang, COVID ini perang. Perang apa? Perang nubika, nuklir biologi kimia. Dan sekarang juga. Masuk akal nggak kalau kemudian ada orang asing masuk ke mall kita, terus sebarkan virus. Kena kita semuanya. Apa itu bukan perang? Sekarang perang. Jadi kalau saya perhatikan, Prabowo ini konsentrasi pada keluar masuknya uang. Keluar masuknya barang. Maka keluar masuknya orang harus diperketat lagi. Harus diperketat. Dulu Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Ternyata sejak tahun 1938 sudah memasukkan orangnya. Bukan tidak mungkin sekarang negara-negara besar itu memasukkan orangnya ke dalam ini untuk mempersiapkan diri. Kan begitu. Boleh dong kita curiga, boleh. Karena sangat potensial jadi medan perang ya Indonesia. Persis. Dan bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan publik bahwa ya kita memang situasi geopolitik yang tak menentu ini membuat kita harus siap, harus siaga satu terus untuk menghadapi perang. Yang isu kemarin saja begitu siaga satu, wah ramenya, orangnya di mana kita kok seolah-olah ingin menghidupkan demilitarisasi atau ingin membawa masyarakat kita ikut jadi wajib militer, udah ke sana arah pemikirannya, Bang. Jadi gini ya, Indonesia itu tidak banyak negara kesatuan seperti Indonesia. Negara kesatuan misalnya seperti Indonesia, Tiongkok, Iran, ini tidak disukai oleh Amerika. Dan mereka sudah berpikir semuanya. Jadi dari tahun 1996 saya udah coba menganalisis kita tuh akan dibagi 3 gitu kan. 3 wilayah. 3 wilayah misalnya Aceh diambil, Aceh akan diganggu kan. Kemudian Timur Timur di tengah, Papua. Dan itu kan terjadi betul-betul. Aceh diganggu, kemudian Timur Timur lepas, Papua. Apa ya sekarang juga mereka tidak berpikir gitu? Ingat, Pan-Afrikanisme, Pan-Islamisme, itu tidak disukai. Termasuk Uni Eropa. Apalagi negara kesatuan kita. Kita pernah dibuat jadi negara federal. Itu tujuannya untuk dipecah-pecah gitu loh. Jadi kita ini rentan.
kita ini termasuk negara yang diincar dari dulu. Negara penjajah hampir semua, sebutkan negara penjajah coba. Semuanya masuk ke Indonesia. Ya. Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Portugis, Jepang, semuanya masuk. Sebutkan negara kolonial, semuanya masuk sini. Kenapa? Sumber daya yang luar biasa. Jadi menurut saya perang ini antara lain karena ingin merebut sumber daya alam. Nonsen kalau Iran tidak punya minyak yang bagus akan diserang.